Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 281. Stephen Lin datang ke lantai bawah tanah. Lantai basement direnovasi menjadi ruang olahraga dengan beberapa peralatan sederhana, selain itu ada sunwell di salah satu sisi dinding. Matahari dengan baik memungkinkan sinar matahari dari lantai atas untuk masuk ke lantai bawah tanpa syarat. Cukup tambahkan kaca transparan, dan itu akan menjadi ruangan besar lainnya. Stephen Lin terus berjalan ke bawah, lantai basement kedua sebesar lantai basement pertama, tetapi ada satu ruang berjemur yang lebih sedikit. Ada sofa sederhana di sini, dindingnya sangat datar, tampaknya menjadi dinding TV, dan ada rak buku dan lemari anggur di sekitarnya, yang seharusnya digunakan khusus untuk rekreasi dan hiburan. Stephen Lin lebih suka ruangan ini, lagi pula, selama itu laki-laki, dia suka ruang pribadi untuk dirinya sendiri bermain dan menghibur. Lantai bawah tanah ketiga adalah gudang, tidak ada rencana, hanya meletakkan beberapa hal yang tidak berguna. Area gudang ini lebih besar dari 2 kamar di atas. Stephen Lin hanya meliriknya dan pada dasarnya menentukan tujuan dari lantai bawah tanah ketiga. Setelah itu, Stephen Lin kembali ke lantai 1. Begitu dia keluar dari lift, Stephen Lin menemukan seorang pria berdiri di pintu melihat ke dalam. "Yang mana?" Stephen Lin bertanya. "Halo, halo." Pihak lain berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum, "Perkenalkan diri saya, nama saya Chen Yuyu. Saya penghuni Villa 06, apakah Anda pemilik baru villa ini?" "Oh, halo, saya tuan baru." Stephen Lin mengangguk ke pihak lain, dan kemudian berjalan di depan pihak lain. Pria ini bernama Chen Duo, tetapi namanya cukup aneh. Dia dipanggil Duo, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Tubuhnya seperti orang paruh baya biasa, sedikit kelebihan berat badan, dan dia berusia 40-an. Dia memakai t-shirt dan sweater, rompi, memakai celana panjang di bawah tubuhnya, rambut di kepalanya tidak tebal, dan kulit kepalanya samar-samar terlihat. Orang ini tidak memiliki sesuatu yang berharga di sekujur tubuhnya, tetapi sikapnya tidak buruk. Tentu saja, ada beberapa orang yang punya uang untuk tinggal di sini, dan hanya sedikit yang memiliki temperamen buruk. Temperamen biasanya terkait langsung dengan saku seseorang. Semakin banyak barang di saku, semakin baik temperamennya. "Kamu terlihat sangat muda, apakah kamu tidak tahu nama keluargamu?" Chen Duo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu bisa memanggilku Xiaolin saja." Stephen Lin berkata, dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, jadi dia tidak menyebutkan namanya. "Xiaolin? Apakah kamu Stephen Lin? Aku melihatmu dari kejauhan ketika aku berpartisipasi dalam sebuah acara sebelumnya," kata Chen Yu. "Ini aku." Stephen Lin mengangguk tak berdaya. Mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya. Orang kaya secara alami peduli dengan orang kaya. Orang kaya di tingkat Stephen Lin akan menjadi pembicaraan banyak orang kaya biasa setelah makan malam. Oleh karena itu, agar Chen Yu mengenalinya. Stephen Lin sedikit terkejut dengan masalah ini, tetapi dia juga merasa tidak ada masalah besar. Chen Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Stephen Lin juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Chen Duo. "Saya dari Taihe Trading." Chen Duo melaporkan keluarganya, yang dianggap menambah berat badannya. Lagi pula, dia menghadapi Stephen Lin, orang terkaya di Street City. "Oh, saya tahu Tahoe Trading." Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Tahoe Trading adalah perusahaan perdagangan impor dan ekspor yang relatif besar di Selat, yang mengkhususkan diri dalam melakukan bisnis dengan Asia Tenggara, dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Nilai pasar seperti itu secara alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan grup Lin, tetapi Stephen Lin bukanlah seseorang yang melihat uang, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan sesuatu yang meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. "Haha, ini juga kehormatan bagi saya untuk memberitahu Presiden Lin," kata Chen Yu sambil tersenyum. "Semua orang akan menjadi tetangga di masa depan, jadi tidak perlu mengucapkan banyak kata sopan, panggil saja aku dengan namaku," kata Stephen Lin. "Ya. Chen Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata,
saya telah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun, dan saya akrab dengan tempat ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Ini benar-benar masalah. Stephen Lin berkata, menunjuk ke wajah yang dikenalnya di pintu dan bertanya, siapa ini? Ini? Ini dari rumah nomor 07. Chen Yu menunjuk ke samping dan berkata, tidak. 07? Siapa yang tinggal di sana? Stephen Lin bertanya. Pemilik nomor 07 adalah Kang Yongan, yang pindah lebih dari sebulan yang lalu dan merupakan orang dari sungai dan danau, kata Chen Yu. Orang-orang dari sungai dan danau? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, itu lokal di kota Selat. Ya, tapi saya dengar itu sepertinya adalah hidangan penyembelihan babi di Asia Tenggara, dan itu sudah dibersihkan. Sebelum kembali ke Tiongkok. Kata Chen Yu. Menyembelih nampan babi? Stephen Lin mengerutkan kening. Yang disebut babi pembunuh adalah cara curang untuk memikat orang lain agar berinvestasi dan berjudi dengan mencari teman secara online. Ada banyak hidangan penyembelihan babi di Asia Tenggara di kota Selat kami, tetapi sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk mencuci putih dan kembali. Kang Yongan ini adalah salah satunya. Ketika dia kembali ke kota Selat, dia memperlakukan tamu hampir setiap malam, dan melihat rumah mereka dari rumah saya. Halaman, saya minum setiap malam, mungkin saya ingin berteman dengan orang-orang lokal dari sungai dan danau di kota Haisia sesegera mungkin, saya mendengar bahwa dia sekarang saudara laki-laki Ren Suesong yang baik. Kata Chen Yu. Lalu mobil di tempat parkir di depan rumahku juga miliknya. Stephen Lin bertanya. Ya. Dia membeli banyak mobil mewah, dan banyak di antaranya adalah lisensi luar kota, terlihat seperti mobil bekas, dan saya mendengar orang mengatakan bahwa dia berencana untuk memasuki pasar mobil bekas sekarang, bukan? Wei Chao tahu? Dia dulu melakukan perbaikan mobil, toko 4S, dia juga berhubungan dengan Kang Yongan ini, orang ini terlihat sangat ambisius, tetapi dia tidak mudah bergaul, setidaknya untukku. Chen Yu dikatakan. Kenapa kamu tidak akur? Stephen Lin bertanya. Saya seorang pengusaha, dan saya mengikuti prinsip menghasilkan uang dengan melakukan bisnis yang serius. Dia cara yang bengkok. Meskipun uangnya cepat, saya memandang rendah dia. Apalagi dia minum setiap malam dan membuat banyak kebisingan. Dia dimarahi olehnya, dia mengandalkan hubungan baiknya dengan Ren Suesong, dan dia juga memiliki sedikit komunikasi dengan kelas atas di Street City, dan tidak menganggapku serius sama sekali. Chen Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin tersenyum, Chen Duo ini adalah bocah yang licik. Setelah mengetahui identitasnya, dia berbicara buruk tentang Kang Yongan. Jika dia mempercayai kata-katanya, dan kemudian memikirkan halaman dan tempat parkirnya sendiri yang ditempati, maka secara alami akan ada yang buruk kesan yang terbentuk sebelumnya tentang Kang Yongan. Setelah Anda memiliki kesan seperti ini, Anda pasti akan memiliki kacamata berwarna di kontak masa depan Anda, dan itu tidak akan lama sebelum Anda harus bertarung. Orang yang bisa tinggal di area villa memang tidak memiliki lampu hemat bahan bakar. Meskipun tempat ini relatif bersih, komunikasi antar pribadi jauh lebih rumit. Memikirkan hal ini, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, itu normal bagi orang-orang di Jianghu untuk suka minum dan menghibur. Saya akan mengunjungi mereka sebentar, dan membiarkan mereka mengambil semuanya kembali, jika tidak, saya akan meninggalkan semua ini. Dilihat dari kualitas tanah yang akrab ini, itu seharusnya cukup bagus. Haha. Selama kamu melaporkan identitasmu, jika Kang Yongan mendominasi, dia harus menyapamu dengan sopan. Kata Chen Yu. Itu belum tentu benar. Tidak peduli seberapa kaya saya tetap orang kaya, kan? Ada aturan di sungai dan danau. Jika orang kaya bisa dihormati, maka orang terkaya di kerajaan naga bisa langsung menjadi orang kaya. Seekor naga. Kakak laki-laki di negara ini? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu benar. Meskipun orang Jianghu tamak akan uang, mereka tidak selalu menganggap serius orang kaya Anda. Bagaimanapun, mereka memiliki cara mereka menghasilkan uang. Yah,
saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda tahu apa kamu butuh bantuanku. Ya, datang saja ke Villa 06 dan temukan aku, kata Chen Yu. Oke. Setelah saya pindah, Anda dipersilakan untuk datang dan membuat teh bersama saya, kata Stephen Lin. Chen Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Siapa itu? Yao Jing baru saja keluar dari lift bersama Lin Wan'er dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar suara pintu. Tetangga sebelah. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berkata, tetangga Villa 06 bernama Chen Yuyu, bos Taihe Trading. Oh, aku pernah melihatnya. Yao Jing berkata. Sudahkah kamu melihatnya? Stephen Lin menatap Yao Jing dengan heran. Ya. Tahoe Trading memiliki beberapa kerjasama dengan mantan perusahaan Tianjiao, jadi saya bertemu dengannya 2 kali. Dia sangat ramah, tapi dia sedikit licik, kata Yao Jing. Cukup akurat untuk melihat orang. Stephen Lin berkata, memandang Lin Wan'er dan berkata, Wan'er, apakah kamu suka rumah di sini? Ya, kata Lin Wan'er. Ada ruang berjemur di lantai atas. Cahayanya sangat bagus, dan langit-langitnya bisa disesuaikan. Ketika Anda membukanya, Anda bisa melihat langit. Saya berencana untuk membiarkan Wan'er tinggal di ruangan itu. Sering-seringlah melihat ke langit. Pikirannya lebih luas, kata Yao Jing. Tentu, lalu di mana aku tinggal? Stephen Lin bertanya. Kamar tidur utama kami ada di lantai 3, dan ruang ganti juga ada di lantai 3. Ada ruang tamu kecil di lantai 2, yang bisa digunakan sebagai ruang resepsi Anda atau sebagai ruang rapat kantor, kata Yao Jing. Maksudku di mana aku tinggal? Stephen Lin bertanya. Kamu secara alami tinggal di kamar tidur utama bersamaku. Yao Jing membuang muka sedikit malu setelah dia selesai berbicara. Mendengar ini, Stephen Lin mengangkat alisnya. Apakah Anda berencana untuk berbagi tempat tidur dengan diri sendiri? Bisakah kamu? Stephen Lin bertanya. Mereka semua sudah pindah ke rumah baru, tentu saja, tidak apa-apa. Yao Jing mengangguk. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, menantu perempuanku, karena membiarkanku mendapatkan apa yang aku inginkan. Serius? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, dan kemudian berkata, aku akan pergi membeli beberapa perabot nanti, bagaimanapun juga, aku hanya istirahat beberapa hari ini, jadi aku membeli semua perabotan untuk rumah baruku ini. Hari, mari kita pindah sesegera mungkin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Hal-hal di luar pintu, dan mobil di tempat parkir. Apakah kamu sudah tahu siapa itu? Tanya Yao Jing. Ini dari Villa 07 di sebelah. Saya akan berbicara dengan mereka nanti, kata Stephen Lin. Aku akan pergi. Yao Jing berkata ringan, aku akan menjadi nyonya rumah di sini di masa depan, jadi aku bisa menyerahkan hal-hal sepele seperti itu kepadaku. Merasakan keagungan samar di tubuh Yao Jing, Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Nyonya rumah ini benar-benar sedikit mengesankan. Bab 282. Stephen Lin memeluk Lin Wan'er dan mengikuti Yao Jing ke pintu Villa 07. Berdiri di luar villa, samar-samar Anda bisa mencium bau anggur yang berasal dari villa. Tata letak villa di sini adalah bahwa setiap villa dipisahkan oleh dinding, jadi Stephen Lin, yang berdiri di pintu, tidak tahu situasi di villa, tetapi yang pasti-pasti ada banyak minum di villa tadi malam. Tunggu sebentar dan serahkan semuanya padaku, kamu tidak bisa begitu saja menghadapinya setiap kali kamu memiliki sesuatu di rumah. Kata Yao Jing. Saya berjanji untuk tidak berbicara kecuali Anda memberi isyarat. Stephen Lin mengangguk. Oke. Yao Jing mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan menekan bel pintu. Ding dong. Bel pintu berbunyi nyaring. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Yao Jing membunyikan bel pintu lagi, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Tidak ada orang di rumah, kan? Yao Jing bertanya.
Tidak mungkin, ini baru jam 9 pagi, mobil di tempat parkir kita masih ada, bagaimana mungkin tidak ada di sana? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Yao Jing membunyikan bel pintu beberapa kali dengan bingung, dan akhirnya, ketika dia membunyikan pintu untuk keempat kalinya, ada langkah kaki di belakang pintu. Langkah kaki bergerak, dan sepertinya pihak lain harus mengenakan sandal. Siapa itu? Ini masih pagi. Suara seorang wanita datang dari balik pintu. Nyonya ada di sini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum sombong, dia benar-benar tidak pernah menasihati wanita. Dengan keras, pintu terbuka. Yao Jing hendak berbicara, tetapi suaranya terhenti. Di balik pintu, seorang wanita cantik dengan bikini merah menyala berdiri di sana dengan mabuk. Bikini pada keindahan ini terbuat dari kain yang sangat sedikit. Ini termasuk jenis yang bisa Anda tulis sedikit lebih banyak dan itu akan melewati batas. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan dagu yang runcing. Dia memiliki kulit putih dan coklat panjang bergelombang rambut. Dari segi penampilan saja, wanita ini sudah mencapai level Song Si King. Namun wajah wanita ini terlihat sedikit operasi plastik, dan harus dirawat. Pada saat ini, kecantikan ini sama sekali tidak menghindar dari Stephen Lin, dia berdiri di pintu, bersandar di kusen pintu dan menguap dan bertanya, ada apa? Yao Jing dikejutkan oleh gaun wanita itu, tetapi setelah itu pihak lain berbicara, Yao Jing sudah melambat. Kami tetangga sebelahmu, Villa 08. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Oh, ada apa? Apakah tidak pantas berkunjung pagi-pagi sekali? Tanya si cantik. Seperti ini, kami berencana untuk pindah baru-baru ini. Anda mengeringkan tanah di halaman kami dan menempati tempat parkir kami. Saya harap Anda bisa pergi dan mengambil tanah itu. Yao Jing menyatakan dengan jelas tuntutannya sendiri. Apakah kamu pindah? Tanya si cantik. Belum, seharusnya hanya beberapa hari, kata Yao Jing. Oh, mari kita bicarakan ketika kamu pindah. Aku sangat mengantuk, jadi mari kita lakukan ini dulu. Setelah kecantikan selesai, dia berbalik dan ingin pergi. Kami akan mengirim furnitur ke villa hari ini, keakraban Anda akan memengaruhi para pekerja untuk memindahkan barang-barang, kata Yao Jing cepat. Para pekerja yang terpengaruh, bukan kamu. Setelah kecantikan selesai, dia membanting pintu hingga terbuka. Dengan keras, pintu tertutup begitu saja, mengunci Yao Jing dan Stephen Lin keluar. Upaya pertama Yao Jing untuk bernegosiasi dengan orang lain atas nama keluarga Lin gagal. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin menghibur. Kamu baru saja melihatnya. Yao Jing berkata dengan ringan, melihat ke pintu yang tertutup. Jejak rasa malu melintas di wajah Stephen Lin. Kecantikan itu benar-benar dalam kondisi yang baik. Jadi tidak ada alasan mengapa seorang pria tidak bisa melihatnya hanya berdiri di depannya hampir telanjang. Apakah itu terlihat bagus? Tanya Yao Jing. Lalu apa? Ketuk saja pintunya setelah menutup pintu, kata Stephen Lin. Kenapa kamu tidak berbicara untukku sekarang? Apakah karena dia membuatmu terpesona? Tanya Yao Jing. Bukankah kamu membiarkan aku berbicara? Stephen Lin bertanya. Jika aku tidak membiarkanmu bicara, kamu tidak akan bicara lagi. Yao Jing bertanya. Aku salah. Stephen Lin dengan tegas mengakui kesalahannya, hanya orang bodoh yang akan berdebat dengan seorang wanita dalam suasana hati yang buruk. Apakah kamu senang menjadi tetangga dengan wanita seperti itu di masa depan? Yao Jing bertanya. Tidak, tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, bagaimana kalau, biarkan aku yang menangani masalah ini? Pastikan untuk menanganinya dengan benar. Menjadi nyonya rumah ini? Yao Jing berkata, wajahnya menjadi gelap, dan dia membunyikan bel pintu lagi. Sebelumnya, dia hanya ingin menunjukkan citra yang lembut, tetapi sekarang karena pihak lain tidak memberikan wajah, dia tidak perlu memberi mereka wajah. Kamu pergi dan berdiri di sana, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Yao Jing menunjuk ke bangku tidak jauh dan berkata. Benarkah? Stephen Lin bertanya. Pergi. Kata Yao Jing. Oke. Stephen Lin memeluk Lin Wanner, berbalik dan berjalan ke bangku.
Paman Lin, Bibiao marah. Kata Lin Wanner sambil mengedipkan matanya pada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Apakah pamanmu yang membuat Bibi marah? Lin Wanner bertanya. Ada apa? Bagaimana saya bisa membuat Bibiao Anda marah? Kakak perempuan itulah yang membuat Bibiao Anda marah barusan. Stephen Lin berkata dengan cepat. Lalu mengapa Bibiao membiarkanmu pergi? Ibuku dulu membiarkanku pergi saat dia marah, kata Lin Wanner. Anak-anak, jangan banyak bertanya. Stephen Lin mengetuk dahi Lin Wanner dengan marah. Lin Wanner memandang Stephen Lin dengan curiga. Di usia muda, dia mengatakan bahwa orang dewasa sangat sulit untuk dipahami. Di sisi lain, setelah Yao Jing membunyikan bel pintu, wanita cantik berbikini itu membuka pintu lagi. Aku bilang kamu sudah selesai? Ini masih pagi, kata si cantik dengan marah. Bersihkan barang-barang yang kamu taruh di halamanku, lalu usir mobil yang diparkir di tempat parkirku, kata Yao Jing. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pindah ketika kamu pindah? Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Tanya si cantik. Tidak masuk akal? Siapa yang tidak masuk akal? Mengapa halaman saya harus mengering untuk Anda? Mengapa tempat parkir saya harus diparkir untuk Anda? Yao Jing bertanya dengan suara berat. Kita semua bertetangga, tidak bisakah kita saling membantu? Kenapa kamu begitu pelit? Kata si cantik dengan marah. Ini bukan tentang pelit atau pelit. Ini tentang perambahan ruang pribadi. Jika Anda tidak mengambil barang-barang, jangan salahkan saya karena memanggil polisi. Saya belum datang untuk hidup, dan aku tidak ingin membuat hubungan antar tetangga begitu kaku. Kata Yao Jing. Panggil polisi? Untuk apa? Ini sedikit berantakan. Si cantik tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Ada apa, Wan Ting? Suara pria yang dalam datang dari balik kecantikan, dan kemudian seorang pria botak dengan celana pendek hitam dengan tubuh bagian atas terbuka keluar dari villa. Pria ini memiliki tato naga dan phoenix di tubuhnya, dan tato itu masih penuh di punggung, yang terlihat cukup menakutkan. Suamiku, orang ini dari Villa 08. Dia berkata, mari kita pergi dengan mobil dan membawamu kembali ke tanah yang terbakar matahari. Kata si cantik. Pria botak itu mengerutkan kening dan menatap Yao Jing. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kecantikan Yao Jing, pria botak itu berkata dengan wajah datar, pagi ini, semua orang sedang tidur dan telah membunyikan bel pintu. Moralitas publik. Siapa yang memiliki moralitas publik dan siapa yang tidak memiliki moralitas publik? Apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Yao Jing bertanya dengan wajah gelap. Kalian belum pindah? Saat kalian pindah, kan kita pindah tempat saja? Jika kalian mampu membeli villa, kalian harus memiliki pikiran untuk mencocokkannya. Ketika kalian pindah, saya akan semuanya telah ditarik, itu saja. Kata pria botak itu, membanting pintu, dan dengan keras, pintu itu ditutup lagi. Yao Jing benar-benar marah kali ini. Dia tidak berharap pihak lain memiliki sikap seperti itu. Menurut apa yang mereka katakan, sepertinya dia tidak masuk akal pada akhirnya. Yao Jing ingin mendobrak pintu, tapi merasa itu tidak cocok dengan identitasnya. Sambil ragu-ragu, Stephen Lin datang dengan Lin Wanner di tangannya. Jadi, hal semacam ini masih harus dilakukan oleh laki-laki? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu di sini? Bagaimana kamu akan datang? Yao Jing bertanya. Karena alasannya tidak masuk akal, kamu hanya bisa menggunakan tinjumu. Stephen Lin menyerahkan Lin Wanner kepada Yao Jing, dan berkata kepada Yao Jing, pergi ke bangku di sana dan tunggu aku, dan ambil lihat baik-baik bagaimana suamimu dan aku menghadapi ini. Hal seperti itu. Yao Jing memeluk Lin Wanner, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mendengarkan kata-kata Stephen Lin dan berjalan ke bangku di sebelahnya dan duduk. Stephen Lin berdiri di pintu, setelah menyelesaikan pakaiannya, dia mengangkat kakinya dan menendang pintu besi. Ledakan! Dengan ledakan keras, gerbang besi terbang langsung ke halaman dan menabrak halaman-halaman. Ada botol bir kosong di seluruh halaman, dan sepertinya mereka belum dibersihkan setelah minum tadi malam.
Gerakan besar menyebabkan beberapa orang yang lewat untuk berhenti dan menonton, dan orang-orang di vila-vila di sekitarnya juga menjulurkan kepala untuk melihat ke sini. Mendengar gerakan di halaman, pria botak mendorong pintu vila, dan kemudian melihat gerbang besi di halaman. Kali ini, pria botak itu sangat marah. Dia bergegas di depan Stephen Lin, meraih keras Stephen Lin dan berkata, "Mengapa kamu mencari kematian? Beraninya kamu menendang pintu kami. Beri kamu 10 menit. Waktu." Stephen Lin memandang pihak lain tanpa ekspresi dan berkata, "Setelah 10 menit, jika kamu tidak memindahkan barang-barangmu dari rumahku, aku akan menyuruh mereka membersihkan semuanya." "Siapa aku?" Pria botak itu menatap Stephen Lin dan bertanya. "Aku tidak peduli siapa kamu." Stephen Lin berkata dengan senyum main-main. "Katakan, namaku Kang Yongan. Apakah kamu tahu Ren Xuesong dan Chen Wei Chao? Mereka berdua saudaraku. Aku benar-benar berpikir aku bisa menanggungnya jika aku membeli sebuah villa. Sial, hanya butuh 1 menit jika aku mau. Persetan dengan orang sepertimu. Aku akan memberimu 10 menit sekarang untuk memasang kembali pintu ini, jika tidak, akan ada lebih dari sekadar tanah yang akrab di halamanmu." Pria botak Kang Yongan berkata dengan ekspresi muram. "Apakah Ren Xuesong dan Chen Wei Chao saudaramu?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Tentu saja," kata Kang Yongan dengan bangga. "Lalu mereka tidak memberitahumu bahwa ada seseorang di kota Selat yang tidak bisa diprovokasi bahkan dengan membunuh mereka?" Stephen Lin bertanya. "Apa yang tidak bisa diprovokasi dengan dibunuh? Bagaimana kalau berpura-pura menjadi bawang putih ibumu?" Kang Yongan berkata dengan jijik. "Aku bahkan tidak mengingatkanmu tentang ini, jadi sepertinya hubunganmu tidak terlalu dekat," kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk meraih lengan Kang Yongan, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Ah! Bab 283. Jeritan Kang Yongan bergema di area villa. Istri Kang Yongan berlari keluar dari villa dengan tergesa-gesa, ada beberapa pria dan wanita di belakangnya, yang seharusnya menginap di rumahnya tadi malam. Apa yang membuat orang tercengang adalah bahwa pria dan wanita ini mengenakan pakaian yang sangat sedikit, semua prianya bercelana pendek, dan wanitanya berbikini. Ini tidak bisa tidak membuat orang berpikir, apa yang dilakukan orang-orang ini di villa tadi malam. "Kak Kang," teriak istri Kang Yongan dan bergegas ke sisi Kang Yongan. "Persetan dengannya?" Kang Yongan memanggil, menunjuk ke Stephen Lin. Para pria bercelana pendek mengambil botol bir di tanah dan berjalan menuju Stephen Lin. Stephen Lin mencibir dan melemparkan Kang Yongan di tangannya. Kang Yongan menabrak istrinya, dan keduanya jatuh ke tanah bersama. Pada saat yang sama, teman-teman Kang Yongan telah datang ke sisi Stephen Lin, dan mereka menghancurkan botol anggur di tangan mereka langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin mengayunkan tinjunya ke depan dan menghancurkan botol bir dengan satu pukulan. Setelah itu, tinju itu terus bergerak maju, mengenai wajah seseorang dan menjatuhkannya. Setelah itu, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dan melambaikannya ke samping. Sambil menghancurkan botol bir, itu juga meniup orang lain. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berjongkok di atas 2 orang, dan 2 orang lainnya membeku sekaligus. Namun, Stephen Lin tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, dia melangkah maju dan meraih bahu salah satu dari mereka dan mendorongnya dengan tajam. Pria itu berputar dan memukul pria lain, dan keduanya jatuh ke tanah sambil berteriak bersama. Dalam sekejap mata, semua pria jatuh ke tanah, para wanita awalnya berencana untuk berkumpul, tetapi ketika mereka melihat bahwa Stephen Lin sangat berani, mereka mundur dengan tegas. Setengah 10 menit telah berlalu. Stephen Lin melirik arlojinya dan berkata dengan dingin, 5 menit lagi. Kamu tunggu aku." Kang Yongan bangkit dari tanah, berbalik dan berlari ke kamar. Stephen Lin berdiri di sana, dengan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Untuk bajingan seperti Kang Yongan, tidak ada gunanya jika Anda berbicara dengannya dengan baik. Orang seperti ini percaya pada fakta bahwa tinju itu besar, jadi Anda hanya bisa menggunakan tinju Anda untuk membicarakan hal-hal dengan orang seperti itu. Siapa pria ini? Dia sangat kuat. Dia memukuli Kang Yongan begitu dia datang.
Beberapa orang yang lewat berdiri di samping Yao Jing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia? Dia laki-laki saya, kata Yao Jing sambil tersenyum. Pria? Orang yang lewat memandang Yao Jing dan Stephen Lin lagi, dan berpikir bahwa ini benar-benar sepasang keabadian. Kang Yongan, yang bergegas ke villa, segera kembali, dengan tongkat listrik di tangannya. Tongkat listrik adalah senjata yang digunakan orang biasa untuk menghadapi orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Secara umum, itu juga dapat memiliki efek tertentu pada prajurit. Bahkan jika arus tegangan tinggi seketika dihadapi oleh Wu Qing, itu akan memakan waktu cukup lama. Menggigil, tidak mungkin orang biasa tersengat listrik oleh orang biasa dengan tongkat listrik. Jika aku menginginkan listrik, kotoranmu akan terbang keluar. Kang Yongan menggertakkan giginya dan menekan sakelar tongkat listrik, bergegas menuju Stephen Lin. Salah satu ujung tongkat listrik menyala. Kecepatan Kang Yongan tidak terlalu lambat, dia datang ke Stephen Lin dalam sekejap mata, dan kemudian mengarahkan ember tongkat listrik ke arah Stephen Lin. Stephen Lin tidak menghindar, dia mengangkat tangannya dan meraih tongkat listrik. Dentur. Arus listrik berdenyut di telapak tangan Stephen Lin. Kang Yongan sangat gembira. Tongkat listrik yang dia beli dipasang kembali, dan arusnya lebih kuat dari tongkat listrik biasa. Jika Anda hanya mengambilnya langsung di tongkat listrik, bahkan jika Anda Wu Qing, Anda akan mengompol. Dalam sekejap, rambut Stephen Lin berdiri. Kerumunan di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Stephen Lin ini terlihat sangat kokoh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kokoh, tetapi juga kokoh. Siapa yang biasanya mengambil tongkat listrik dengan tangan kosong? Namun, gambar Stephen Lin berkedut dan jatuh ke tanah seperti yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Stephen Lin hanya memegang tongkat listrik dan membiarkan arus listrik pada tongkat listrik berdetak di tangannya. Otot-otot di tubuhnya tegang karena arus listrik, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan dari penampilannya bahwa ekspresinya normal. Seolah-olah apa yang dia pegang di tangannya bukanlah tongkat listrik, tetapi tongkat biasa. Bagaimana mungkin? Kang Yongan memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Dia melihat busur pada tongkat listrik dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin Stephen Lin tidak berguna? Pada saat ini, Stephen Lin mengangkat tangannya yang lain dan meraih tangan kosong Kang Yongan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Kang Yongan menegang, dan kemudian bergetar hebat. Lupa memberitahumu, arus biasa tidak berguna bagiku. Stephen Lin menyeringai. Kamu, cepat, lepaskan, itu hilang, aku, kata Kang Yongan gemetar. Dengan kata-katanya, selangkangannya tiba-tiba memanas. Arus yang kuat membuatnya langsung mengompol. Lepaskan suamiku. Istri Kang Yongan bergegas mendekat dan meraih Kang Yongan, berusaha mendorongnya menjauh. Namun, wanita ini sangat tampan, dan otaknya benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak mungkin lulus dari sekolah menengah pertama, karena siapapun yang telah lulus dari sekolah menengah pertama akan tahu bahwa arus listrik dapat ditularkan di antara tubuh manusia. Saat berikutnya, tubuh wanita itu juga tegang, dan kemudian bergetar hebat, dan, seperti Kang Yongan, dia langsung mengompol. Sudah hampir sampai. Yao Jing di kejauhan tidak tahan lagi dan berkata. Stephen Lin tersenyum dan mengusir Kang Yongan. Meskipun Kang Yongan jatuh beberapa kali di tanah, dia menghela nafas lega. Setidaknya, dia tidak perlu tersengat listrik lagi. Setiap orang adalah tetangga. Menjadi tetangga pada dasarnya adalah saling menghormati dan membersihkan semua barang yang kamu taruh di rumahku. Masalah hari ini akan terungkap seperti ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Yao Jing. Kang Yongan dan yang lainnya duduk di tanah, mereka tidak berani berteriak sama sekali, dan mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berkata, hal semacam ini masih harus dilakukan oleh seorang pria. Baiklah. Yao Jing mengangguk dan berkata, ayo pergi. Jangan menunggu dia membersihkannya. Barang-barang itu? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu, begitu banyak orang yang menonton.
Aku akan melihat ketika ada orang yang mengantarkan furnitur di sore hari. Ngomong-ngomong, maukah kamu pergi membeli furnitur denganku? Tanya Yao Jing. Oke. Stephen Lin mengangguk. Sabtu adalah hari libur, jadi dia tidak punya rencana apapun. Jadi, Stephen Lin dan Yao Jing meninggalkan area villa bersama. Sementara itu, di Villa 06. Chen Yu berdiri di dekat jendela, menyaksikan Stephen Lin pergi dengan ekspresi kosong. Sungguh pasangan abadi. Kata Chen Yu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Di sisi lain, Villa 07, Kang Yongan dan yang lainnya semuanya pulih saat ini. Stephen Lin tidak benar-benar melakukan sesuatu yang serius. Meskipun dia serius dalam membunuh, dia tidak akan membunuh seseorang jika dia menangkap mereka. Kak Kang, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang lumpuh semua datang ke pintu, jadi intimidasi. Kita harus mendapatkan wajah kita kembali, kalau tidak kita tidak hanya tidak bisa bergaul di sini, tetapi juga di Selat Kota. Jangan berpikir untuk main-main, kata seorang pria. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mau, tunggu sebentar, pergi ke properti dan cari tahu detail keluarga ini, kata Kang Yongan kepada istrinya. Wanita bernama Wanting mengangguk, berjalan kembali ke villa, berganti pakaian, dan berjalan menuju properti. 10 menit kemudian, Wanting kembali ke Kang Yongan. Pemilik Villa 08 adalah seorang pria bernama Wang Hai, yang tampaknya seorang pengusaha. Kata Wanting kepada Kang Yongan. Wang Hai, biarkan aku mencari tahu apa yang dilakukan orang ini. Kata Kang Yongan, mengangkat teleponnya dan melakukan beberapa panggilan. Kang Yongan bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang Wang Hai, apakah itu dunia bawah atau kulit putih. Ini juga normal, Wang Hai bukan orang lokal, dan langsung dipindahkan ke grup Lin dari ibu kota Yaojin. Dan karena grup Lin memiliki Yao Jing yang bertanggung jawab, Wang Hai relatif transparan, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Wang Hai adalah karakter seperti itu. Sial, aku bahkan tidak mengenal Wang Hai, jadi dia jelas bukan orang besar. Aku akan pergi ke Brother Ren sekarang dan memintanya untuk memberiku beberapa pemain bagus. Aku harus membuat Wang Hai menyesali apa yang dia lakukan hari ini. Kata Kang Yongan dengan gigi terkatup. Pada saat ini, Wang Hai tidak tahu bahwa dia telah menambahkan musuh lain secara misterius. Ketika Stephen Lin meminta Wang Hai untuk membeli villa, dia sebenarnya secara khusus menjelaskan bahwa dia tidak boleh menggunakan identitasnya untuk membeli villa. Lebih baik menggantungkan villa pada orang lain. Jadi ketika dia membeli rumah, Wang Hai menulis namanya itu juga bisa memberi Stephen Lin pot hitam. Pada saat ini, Stephen Lin telah meninggalkan area villa dan datang ke pasar perbaikan rumah di kota Selat. Kebetulan juga hari Sabtu, Stephen Lin punya waktu, kalau tidak, Stephen Lin berencana menyerahkan semua urusan rumah kepada Yao Jing untuk dilakukan. Dia adalah pria dengan kejantanan yang serius. Dia berpikir bahwa membeli furnitur dan mendekorasi rumah adalah sesuatu yang harus dilakukan wanita, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak akan dengan sengaja menolak Yao Jing karena dia persyaratan maskulinitas. Keduanya akhirnya akan menjadi suami dan istri sejati. Dalam hal ini, Stephen Lin akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan perasaan mereka satu sama lain. Ini bukan karena seberapa besar cinta itu, tetapi hanya semacam kesadaran diri. Stephen Lin dan Yao Jing sama-sama secara sadar menggunakan berbagai metode untuk memperdalam hubungan mereka satu sama lain. Hal-hal seperti hari ini adalah seperti ini. Stephen Lin menunjukkan seorang suami yang kuat di depan Yao Jing dan membuat Yao Jing bangga padanya. Semakin banyak emosi yang terkumpul, beberapa dari mereka akan selalu berubah menjadi suka, dan semakin banyak suka. Ya, ada selalu menjadi bagian yang berubah menjadi cinta. Stephen Lin, Yao Jing, dan Lin Wan-er berjalan ke pasar perbaikan rumah bersama, tampak seperti keluarga dengan 3 orang. Aku yang bertanggung jawab di sini, kan? Yao Jing bertanya. Tentu saja, saya bertanggung jawab untuk menyumbangkan uang. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Aku juga ingin menyumbangkan uang. Lin Wan-er mengangkat tangannya dan berkata. Oke, ayo pergi bersama.
Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Yao Jing, yang mendapat persetujuan Stephen Lin, tidak membuang waktu di toko kecil. Dia membawa Stephen Lin langsung ke kota furnitur kayu solid terbesar.